OS itu diciptakan untuk membantu pemilik kos. Nah, Mhm, yang pertama, ini tuh untuk mempermudah, pemilik kos dalam mengelola kos-kosan miliknya. Jadi mhm. kita nggak perlu lagi menagih secara konvensional, nggak perlu lagi memasarkan kos-kosnya bingung-bingung itu kayak gimana, semuanya itu ada dalam satu genggaman gitu. Halo Sobat Brand, jumpa lagi dalam acara Info Brand Talks bersama saya Panji Nurdiansyah. Info Brand Talks kali ini kita akan mengangkat tema mengintip bisnis in the cost ala Rumi. Sobat Brand, pandemi COVID-19 memberi pukulan pada sejumlah sektor bisnis. Salah satunya yang mendapat pukulan sangat telak adalah bisnis sektor pariwisata dan bisnis-bisnis turunannya seperti penginapan dan perhotelan. Namun demikian, untuk sektor indekos rupanya masih menjadi kebutuhan masyarakat. Terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ini aktivitas perkantoran sebagian sudah mulai normal kembali. Nah, di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga telah merambah berbagai sektor bisnis, tak terkecuali di sektor bisnis in the cost ini. Dalam hal ini, teknologi digital semakin mempermudah masyarakat dalam menemukan tempat yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, Sobat Brand, untuk membahas lebih lanjut mengenai perkembangan bisnis in the cost di masa pandemi seperti ini dan bagaimana pemanfaatan teknologi digital dalam industri tersebut, dalam Brand Talks kali ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat spesial dari brand Rumi. Brand Rumi adalah pelopor virtual cost operator pertama di Indonesia, dan dalam kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu langsung dari public relation dari Rumi, yaitu Ibu Kianti Adijah. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore, Mas Fajri. Ya, halo Ibu Kianti, posisi di kantor atau sedang di rumah? WFH atau WFO? Ini lagi di kantor nih, Mas, khusus buat Brand Talks, biar ada logo Ruminya di belakang. Keren, keren, keren. Nah, Bu Kianti, mungkin bisa langsung kita mulai perbincangan kita pada sore hari ini. Oke, Ibu Kianti, barangkali bisa dijelaskan mengenai perkembangan bisnis in the cost di masa, khususnya di masa pandemi seperti ini, yang dimana dalam waktu 2 tahun terakhir kita tahu bisnis perhotelan, penginapan mengalami dampak yang sangat telak dari pandemi COVID ini. Apakah bisnis in the cost juga merasakan dampak yang sama atau bagaimana? Oke. Jadi kalau berbicara mengenai dampak pandemi ini, saya rasa kita semua setuju kalau COVID-19 itu memberikan dampak bagi semua bisnis, gitu. Ya, betul. Ada bisnis yang terkena dampak positif, tapi nggak sedikit juga bisnis yang terkena dampak negatif, gitu. Nah, beruntungnya bagi kami tuh menilai bahwa situasi ini itu menyoroti perlunya standar pelayanan yang, telah kami lakukan sebenarnya selama beberapa tahun terakhir. Jadi, maksudnya apa? Kami memang mengalami sedikit pergerakan dalam hal penyewa atau tenan baru selama pandemi ini. Tapi ternyata kami juga mengalami peningkatan atau lonjakan terhadap tenan-tenan yang ingin stay dalam durasi yang lama atau tenan-tenan yang ingin memperpanjang durasi inapnya, begitu. Jadi kalau ditanya soal, dampaknya pandemi ini bagi bisnis in the cost, iya memang ada pergerakan dalam
tenan-tenan baru, tapi kami juga mengalami lonjakan dan kenaikan dalam tenan-tenan lama atau yang memperpanjang durasi inapnya. Hal ini balik lagi karena yang tadi saya sebutkan bahwa adanya standar pelayanan yang telah mereka rasakan, yang telah membuat mereka terbiasa dengan Rumi begitu. Oke, nah mungkin selanjutnya Bu Kianti, Rumi ini kan sebagai virtual cost operator yang bisa dibilang pertama atau pelopor Ya. di kategori tersebut ya. Nah, pasti sebelum masuk atau terjun ke dalam sektor bisnis virtual cost sendiri, Rumi sudah memetakan marketnya. Nah, bagaimana sih potensi market dari in the cost ini? Oke. Oke, jadi kalau kita berbicara soal potensi, saya kira kita semua sepakat kalau misalnya rumah kos itu merupakan kebutuhan dasar di Indonesia gitu, Betul. ya kan? Rumah kos itu tuh, merupakan pilihan yang menurut saya sendiri gitu ya, pasti menurut kebanyakan orang juga merupakan pilihan hunian atau tempat tinggal yang paling affordable atau paling terjangkau bagi Ya. kebanyakan orang gitu. Nah, jadi bahkan seperti saat ini, seperti, saat pandemi ini, yang membuat pasar properti agak tidak stabil, hal ini tuh nggak merubah pendapat orang-orang, kalau rumah kos itu merupakan pilihan yang paling populer nih, bagi pelajar atau, pekerja kantoran. Jadi, kalau misalnya ditanya soal, potensi bisnis in the cost gitu, saya bisa bilang kalau, demand-nya akan selalu ada, kayak gitu. Jadi bahkan di situasi seperti ini demand-nya selalu ada sih, Nah, potensinya cukup Nah, selanjutnya Ibu Kianti, kalau ngomongin tadi demand-nya tinggi terkait kosan, terus kenapa Rumi memberikan pelayanan, bisa dibilang ini pelayanan ya sebagai wadah pencari kos dan juragan kos untuk bertemu ya, gitu. betul. Apa yang melandasi Rumi untuk terjun ke dalam bisnis tersebut, Ibu silakan. Nah, jadi apa yang melandasi kami untuk terjun, ke bisnis in the cost ini itu berasal awalnya dari komitmen untuk merevolusi bisnis in the cost tradisional itu menjadi lebih modern. Nah, caranya bagaimana? Itu melalui digitalisasi, gitu. Ya, Jadi muncullah istilah si virtual cost operator itu, gitu. Artinya kita menyiapkan, mengelola, dan memasarkan rumah kos untuk, para pencari, hunian kos, gitu. oke, kemudian dari sisi layanan, layanan apa sih yang diberikan oleh Rumi kepada khususnya kepada juragan kos dan juga pada calon penyewa kosnya? Layanan seperti apa saja dan bagaimana ketika juragan kos ingin mendaftar menjadi tenan Rumi, seperti apa prosesnya? Oke. Jadi sebenarnya Rumi itu, menjadi wadah nih buat bertemunya antara demand dari tenan-tenan yang membutuhkan kos atau penyewa-penyewa yang kita sebut tenan itu tadi, yang membutuhkan kos dengan supply dari para pemilik kos gitu. Yes. Kami nah, kita tuh ada di tengah-tengahnya untuk memfasilitasi kebutuhan kedua belah pihak gitu. Hmm. Eee, Kalau untuk tenannya atau yang para penyewa kos tersebut, kita itu punya standarisasi, begitu. Ya, Jadi mereka akan merasakan, pelayanan dan kenyamanan yang sama gitu, ya, dan kualitas yang sama gitu. Sedangkan kalau untuk, para juragan kos kita tuh punya namanya Rumi OS gitu. oke. Rumi OS ini nah, Rumi OS ini apa? Rumi OS itu diciptakan untuk membantu pemilik kos. Nah, Hmm. yang pertama, ini tuh untuk mempermudah, pemilik kos dalam mengelola kos-kosan miliknya. Jadi Hmm. kita nggak perlu lagi menagih secara konvensional, nggak perlu lagi memasarkan kos-kosnya bingung-bingung itu kayak gimana, semuanya itu ada dalam satu genggaman gitu. Ya. Jadi, karena Rumi OS ini tuh memungkinkan para pemilik kos, atau kita sebutnya juragan kos, untuk menagih pembayaran melalui online, terus memasarkan kosnya secara online, terus kita juga bisa, para juragan kos itu bisa memantau kos dengan data real time, begitu. Oke, Ya, bener. luar Ini biasa yang diberikan ya ketika juragan kos tinggal menyediakan tempat, memberikan bener fasilitas terhadap tempat tersebut dan Rumi siap mengiklankan kepada para konsumennya ya, seperti itu ya? bener.
karena pasti langsung ada di listing di aplikasi kita Mhm, gitu. mhm. Nah, kalau tadi ngomongin proses, pendaftaran dari juragan kos, seperti apa prosesnya jika juragan kos ingin mendaftarkan, ke dalam Rumi? Nah, kalau untuk para pemilik kos atau juragan-juragan kos yang berniat untuk daftar ke Rumi, itu gampang banget sebenarnya. Para pemilik kos sudah tinggal masuk ke Instagram kita @rumi.id, kemudian ada link di bio kita, itu nanti bisa langsung diklik, nanti ada daftar juragan kos, itu langsung connect ke WhatsApp kita gitu. Atau di site kita rumi.id juga bisa ada nanti formnya langsung. Yang udah tinggal diisi, nanti ada customer service kita yang akan bantu para juragan kos untuk daftar, gitu. Oke, 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 menarik sekali, perbincangannya. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin, bersama-sama kita saksikan, video TVC berikut ini terlebih dahulu. Tadi kita sudah membicarakan tentang virtual cost, kemudian dari sisi juragan, pendaftaran dan lain sebagainya. Saatnya kita ngomongin soal keunggulan ketika tenan bergabung melalui Rumi, gitu ya. Jadi solusi apa aja nih yang diberikan kepada tenan yang memang mereka kebingungan mencari interkos yang nyaman, yang dekat dengan kantor atau kampus, solusinya apa saja yang diberikan? Khususnya di tengah momen pandemi ini di mana banyak aktivitas yang dilakukan khususnya dari rumah gitu. Oke. Jadi untuk, tenan-tenannya sebenarnya pertama yang kita tawarkan adalah mereka menghemat waktu dalam Mhm, mencari kos gitu, jadi mereka udah tinggal ketik di aplikasinya, terus muncul dengan budget mereka yang, mereka pengennya berapa, kayak gitu. mhm, Salah satu, apa namanya, moto kita juga affordable comfort gitu. mhm, mhm. Artinya kita berusaha untuk memberikan nggak cuma business in the cost, tapi juga mencoba menghadirkan modern living ecosystem gitu. Jadi kita nggak mau cuma mempertemukan demand sama supply, tapi kita juga mau will be there for them gitu along the journey gitu. Jadi kita mau jadi one stop solution untuk juragan kos, tapi juga untuk tenant begitu. Kalau Oke, untuk tenant balik lagi sih kita menyediakan standarisasi dari layanan tersebut. mhm. Kenyamanannya udah kami standarisasikan begitu. Nah, standarisasi seperti apa yang diterapkan oleh Rumi kepada para juragan kos? Apakah dengan luas, standarisasi luas, kebersihan atau pelayanan-pelayanan lain yang menjadi Iya, syarat atau bagaimana? dari dari kebersihan dan dari fasilitasnya sih, untuk WiFi, terus untuk, apa namanya, AC, seperti itu sih. Jadi Oh, itu udah distandarisasi dari kami. oke, oke, oke. Karena sebenarnya ya, kalau saya pribadi ketika berbicara soal intercost, memang menjadi hal bisa dibilang pencarian yang sangat unik ketika kita mencari zaman kuliah, saya cari kosan, cari yang nyaman, cari yang dekat kampus, ternyata agak sulit untuk mendapatkan banyak pilihan itu gitu. Tapi Mhm, kalau mhm, mhm. Pak Umi memang menjadi wadah yang tepat untuk para tenan mencari kos-kosannya ya, Ibu gitu. Iya, jadi kan, nggak perlu lagi kita jalan-jalan keliling-keliling ngelihat ada apa nih di kosan itu kan jadi kalau di aplikasi kita udah muncul semua, ada WiFi, ada AC, ada apa segala macam udah ketulis di, fasilitas kosnya tersebut gitu. Jadi tenan-tenan juga bisa langsung lihat harganya, kayak gitu. Kalau mau schedule visit juga untuk ngelihat langsung realnya kayak gimana itu juga possible banget diatur di aplikasi kita gitu.
Nah, tadi ngomongin kalau nggak perlu jalan tinggal WA, telepon, melihat foto segala macam. Nah, untuk proses dealing ketika ada tenan yang tertarik dengan kos-kosannya, seberapa lama ketika dari sisi mereka ketertarikan sampai masuk ke dalam kos-kosannya? Gitu, karena kan biasanya kalau kita milih kos-kosan itu kan ada 2 hari 3 hari mesti persiapan barang-barang dulu atau bagaimana. Kalau di Rumi sendiri bagaimana? Itu cukup cepat kok. Jadi sebenarnya pas tenan nanti masuk ke aplikasi kita, terus melihat mereka udah bisa langsung lihat available kamarnya. Oh, Kamarnya apa aja available, terus mereka bisa langsung booking dari, apa namanya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kita paling cepatnya 1 bulan gitu. Jadi mereka langsung bisa lah nentuin mereka mau masuknya kapan, keluarnya kapan, kayak gitu. oke, Dan itu udah pasti ada gitu, karena udah available gitu kan. dan itu udah terintegrasi dengan juragan kosnya langsung ya. Yes, betul. Oke, Ibu Kianti, tadi kan bicara soal kecepatan dari tenan ketika melakukan booking dan sudah terintegrasi dengan juragan kos melalui Rumi. Jadi ketika tenan sudah booking, juragan kos sudah akan mempersiapkan dan merapikan kos-kosannya seperti itu ya, Ibu ya. Konsep integrasinya Iya. seperti itu ya. Iya betul. Jadi kan, tenannya akan masuk ke aplikasi kita, terus kemudian mereka akan memutuskan mau masuk di tanggal berapa sampai tanggal berapa. Itu sudah ada semua tuh di aplikasi kita. Set tanggalnya sampai kapan, dari kapan sampai kapan. Nah, jadi ketika mereka sudah oke, udah langsung itu terintegrasi ke, juragan kosnya untuk langsung menyiapkan kamarnya, begitu. Oke, oke. Pertanyaan selanjutnya, Ibu Kianti. Semakin berkembangnya teknologi seperti saat ini, tentunya ada beberapa juga kompetitor dari Rumi yang menawarkan produk-produk yang sama kepada para tenan. Nah, apa sih keunggulan Rumi dibandingkan dengan brand-brand lain di produk yang sama, Ibu? Silakan. Balik lagi sih Mas, itu yang menurut saya jadi keunggulan Rumi itu adalah kita affordable comfort gitu. Jadi kita menawarkan kenyamanan tapi dengan harga yang terjangkau gitu. Jadi, mmm, kalau untuk, bertanya mengenai keunggulan Rumi tersebut, kami nggak cuma menyediakan bisnis in the cost gitu, kemudian kami lepas tangan gitu. Jadi kami mencoba menyediakan modern living ecosystem itu tadi gitu. Jadi kita coba ada buat mereka along the journey kayak gitu, kita mau ada one stop solution gitu. Jadi, kami menawarkan kenyamanan melalui standarisasi, kami juga menawarkan kemudahan untuk para juragan kos, tapi tetap dengan harga yang terjangkau gitu. Jadi kami berusaha menyediakan a home away from home gitu. Oke, oke, menarik sekali, Ibu Kianti. Kita selanjutnya mungkin berbicara tentang promosi ya, promosi dari Rumi yang dilakukan ketika masa pandemi ini, memperkenalkan Rumi kepada tenan-tenan, kepada juragan. Apa saja sih promosi yang diterapkan oleh Rumi? Seperti apa strateginya? Oke. Kalau untuk promosi kemarin kita sempat ada, long stay deals. Jadi, makin lama stay-nya di kita kan seperti yang saya sudah jelaskan tenan-tenan bisa memilih mau stay 1 bulan, 3 bulan, atau, 6 bulan kayak gitu. Mereka makin lama stay-nya mereka makin banyak dapat promonya kayak gitu. Itu promosi yang kita jalankan selama pandemi ini. Selain itu kita juga kemarin sempat kerjasama sama Hypernet untuk Rumi Always On gitu. Jadi, di Rumi Always On ini kita sadar banget nih, Mas, kalau misalnya, pas lagi pandemi kayak gini itu kebutuhan internet itu jadi salah satu kebutuhan yang paling utama buat, tenan-tenan kita gitu. Nah, makanya kita, bekerja sama untuk menyediakan layanan internet yang stabil dengan melalui si Rumi Always On tersebut gitu. Oke. Jadi itu sih yang ada di pandemi ini yang kita lakukan. Nah, dari saluran promosinya
Rumi menggunakan saluran promosi apa saja, apakah sosial media atau pemberitaan publikasi dan lain sebagainya, atau mungkin billboard masih digunakan oleh Rumi atau bagaimana? Kita sekarang lebih ke digital sih, Mas. Kemarin, kita lewat Instagram pasti, terus kemarin juga sempat kita diberitain sama teman-teman media juga, soal yang Rumi Always On tersebut. Terus, ada juga melalui blog-blog kita, Oke. eee, artikel, seperti itu sih. Oke, oke, siap. Ibu Kianti, terakhir mungkin bisa dijelaskan juga apa saja value apa saja yang Rumi berikan kepada masyarakat, dan apakah ada inovasi-inovasi di tahun ini atau tahun depan mungkin yang akan dikeluarkan oleh Rumi. Silakan Ibu. Untuk inovasi-inovasi yang akan kami berikan, pastinya ada, ke depannya kita akan terus memberikan inovasi-inovasi, terutama khususnya di bidang di bisnis in the cost ini. Mhm. Salah satunya mungkin nanti kita mau ada, layanan antar jemput buat, vaksin, atau nantinya kita mau ada, mmm, mart gitu di tempat kos-kosan kita, kayak gitu. Pasti nanti ke depannya akan selalu ada sih inovasi. Itu yang dalam jangka waktu dekat, gitu. Oke, siap. Nah, apa yang ingin disampaikan untuk sobat brand yang menonton video kita kali ini, Info Brand Talks kita kali ini, Ibu Kiati, silakan. Yang mau disampaikan sebenarnya, mmm, aduh, pandemi ini itu susah buat kita semua gitu, tapi, Rumi berusaha untuk selalu hadir buat, sobat brand ya namanya. Yes, betul, sobat brand. Rumi selalu berusaha hadir buat sobat brand dengan menawarkan kenyamanan dan dengan harga yang affordable, seperti itu. Kita juga menawarkan rumah yang, buat sobat brand juga, seperti itu sih. Oke, oke. Thank you sekali Ibu Kianti untuk bincang-bincangnya hari ini. Semoga perbincangan Info Brand Talks kita kali ini bermanfaat bagi sobat brand dan bagi masyarakat yang menonton Info Brand Talks kita kali ini. Oke, untuk itu Ibu Kianti, saya pamit langsung undur diri. Terima kasih telah hadir dalam Info Brand Talks kali ini. Terima kasih juga Mas Parji. Thank you. Dan Sobat Brand, tadi kita sudah saksikan bersama-sama perbincangan saya dengan Ibu Kianti selaku Public Relation dari Rumi, virtual in the cost pertama di Indonesia, yang memang menyediakan konsep virtual in the cost one-stop solution untuk para pencari, para juragan kos untuk memasarkan cost-nya. Seperti itu. Untuk itu, saya Panji Nurdiansyah pamit undur diri. Sampai jumpa pada Info Brand Talks berikutnya.